adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Hari ini kita kembali akan belajar tentang cerita-cerita firman Tuhan bersama Kak Kristi. Hari ini kakak mau membawakan cerita yang berjudul Petrus dan Tabita. Ayatnya terdapat pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Inilah ceritanya. Pada suatu hari di kota Yope ada seorang ibu yang bernama Tabita. Ibu ini setiap harinya suka sekali membuat baju, menjahit baju-baju. Adik-adik tahu baju itu untuk apa? Baju-baju itu akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang tidak punya baju, orang-orang yang tidak bisa beli baju, Bu Tabita memberikannya kepada mereka. Yeay, akhirnya aku bisa dapat baju baru. Aku bisa pakai baju baru. Iya, puji Tuhan ya nak, ini semua berkat dari Bu Tabita. Iya, Ibu Tabita yang sangat baik hati memberikan baju-baju ini kepada kita. Betul sekali, terima kasih Ibu Tabita. Iya, sama-sama. Semoga bajunya bermanfaat ya untuk kalian. Orang-orang di sekitar Yope, di sekitar tempat tinggal Ibu Tabita ini tadi, sangat senang adik-adik dengan sikap Bu Tabita yang sangat baik hati kepada mereka. Namun, pada suatu hari, Ibu Tabita ini sakit. Orang-orang di sekitar tempat Bu Tabita pun mereka sedih. Aduh, bagaimana ini, kasihan sekali Ibu Tabita sakit. Iya, dia sakit, tapi belum sembuh sampai sekarang. Bagaimana ini? Saking parahnya penyakit dari Ibu Tabita ini, akhirnya Ibu Tabita pun meninggal adik-adik. Ya, tambah sedih lah orang-orang yang tadi di sekitar Ibu Tabita tadi, yang diberikan baju-baju tadi oleh Bu Tabita, mereka sangat sedih. Aduh, Ibu Tabita meninggal. Bagaimana ini? Ibu Tabita meninggal. Namun, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Pak Petrus sedang berada di kota Lida. Kota Lida itu tepatnya tidak jauh dari kota Yope, tidak jauh dari tempat tinggal Ibu Tabita ini. Lalu, dua orang pergi untuk menjemput Pak Petrus ke kota Lida. Aku dengar Pak Petrus ada di kota Lida. Mari kita jemput dia dan kita bawa ke sini untuk melihat kondisi Ibu Tabita. Ayo, aku akan menemanimu. Wah, itu dia Pak Petrus. Ayo, kita langsung ke sana. Pak Petrus, mari ikutlah dengan kami. Mari kita ke Yope untuk melihat Ibu Tabita. Tolong Ibu Tabita. Oh, ada apa dengan dia? Oke, marilah aku akan berkemas-kemas. Kita akan segera ke sana. Lalu, mereka bertiga pun pergi menuju ke kota Yope untuk menemui Ibu Tabita, untuk melihat keadaan Ibu Tabita. Mari kita ke sana. Lalu, sampailah Pak Petrus dan kedua murid-murid tadi di Yope. Mereka langsung menuju ke tempat di mana Ibu Tabita berada. Oh, Tabita, begini saja, kalian yang ada di sini, tolong keluar saja ya dari kamar ini. Aku akan berdoa untuk Ibu Tabita. Baik Pak Petrus, kami akan keluar. Baik Pak, kami akan keluar. Mari kita keluar. Lalu adik-adik, Pak Petrus berada di kamar di mana Ibu Tabita dibaringkan. Petrus pun berdoa untuk Ibu Tabita. Ya Bapa, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi pada Tabita. Tabita,
bangkitlah. Lalu apa yang terjadi? Ibu Tabita pun bangkit adik-adik, lalu dibantu berdiri oleh Pak Petrus. Mereka pun bersama-sama sekarang. Kemudian Pak Petrus membawa Ibu Tabita, mereka bersama-sama untuk menemui orang-orang yang sedang bersedih tadi karena Ibu Tabita meninggal. Hah? Apa yang terjadi? Ibu Tabita bangkit lagi. Haleluya, Ibu Tabita bangkit lagi. Ibu sudah sehat. Wah, iya, Ibu Tabita bangkit lagi. Wah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Wah, senang sekali Ibu Tabita bisa bangkit kembali. Sekarang kita akan mendapatkan baju-baju lagi dari Ibu Tabita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak Petrus. Terima kasih Ibu Tabita. Ibu Tabita sehat ya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kuasanya. Seperti cerita yang beberapa waktu kemarin, ketika Pak Petrus juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan seorang yang sakit, yang tidak bisa berjalan. Oke, betul. Seorang yang lumpuh di depan bait suci, di depan bait Allah, Tuhan Yesus memakai Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Lalu lagi-lagi Pak Petrus juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membangkitkan Ibu Tabita. Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja, termasuk juga bisa memakai adik-adik untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang, kepada siapa saja. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari Ibu Tabita. Ibu Tabita adalah seorang yang apa tadi? Ayo diceritanya tadi apa? Bagaimana Ibu Tabita ini? Itu Kak, Ibu Tabita orangnya suka memberi, suka membuat baju lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, betul. Ibu Tabita ini adalah seorang yang murah hati, suka memberi kepada sesama. Kita bisa belajar bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus mau memberi, mau berbagi kepada siapa saja. Berbagi kepada adik, kepada kakak, kepada teman-teman. Lalu kita juga bisa meminjami mainan kepada teman kita yang tidak punya mainan. Aku punya mainan baru loh, kamu mau pinjem enggak? Nah, itu salah satu contoh kita mau berbagi. Demikian ya cerita firman Tuhan untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar firman Tuhan setiap hari. Demikianlah kisah kasih Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa di kisah kasih Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.